Oke. Lihat ya. Halo, kembali lagi bersama kita di podcast Remaja Juara. Juara. Halo. Juara guys. Sore kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya. Spesial. Teman-teman dari Posyandu Remaja Juara, Desa Gunung Guru. Kecamatan Gunung Guru. Kabupaten Sukabumi. Provinsi Jawa Barat. Negaranya Indonesia dong. Coba, ini remaja-remaja dari Posyandu Desa Gunung Guru luar biasa, sobat. Oke, sore kali ini kita akan berdiskusi, ya. Kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman Posyandu Remaja Juara. Di sini sudah ada Kang Opik dan Kang Ridwan. Silakan untuk tahap pertama memperkenalkan diri terhadap pemirsa masyarakat Desa Gunung Guru, khususnya umumnya masyarakat dunia. Silakan. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Usia saya baru ya remaja lah, 17 tahun, baru bikin KTP juga. Tempat tanggal lahir ya Sukabumi, tanggal 01 07 05. Kecamatan Gunung Guru, Desa Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, itu identitas diri Kang Opik, guys. Identitas. Nanti kalau tanggal 1 Juli jangan lupa guys. Kasih kado ulang tahun. Silakan Kang Ridwan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan Misbahudin. Umur saya 21 tahun. Alamat tanggal lahir saya Sukabumi, 31 Mei 2002. Jadi usianya baru berapa Kang sekarang? Menuju 21. Menuju 21. Jadi usia remaja, guys. Ya. Masih remaja. Oke, sobat podcast Remaja Juara. Kali ini kita akan bertanya kepada mereka, para narasumber hebat, ya, perwakilan dari Posyandu Remaja Juara. Kang Ridwan, kapan sih masuk ke Posyandu Remaja? Bisa ceritakan ya awal mula Kang Ridwan menjadi pengurus Posyandu Remaja itu gimana Kang ceritanya Kang? Pertamanya karena diajak kawannya Taufik. Oke. Dia ngechat tuh mau ikutan jadi apa, entah pelayanan entah jadi kader kan, nggak tahu tuh pertamanya. Terus dia tuh awal mulanya ya ngechat di WA. Oke. Ngajak lah intinya gitu. Terus ngajak berapa orang, gak nentu katanya, gak nentu berapa orangnya. Tapi pas di tongkrongan tuh ada 5 orang yang nongkrong, semuanya tuh diajak. Pertamanya ada yang gak mau juga sih, pertama ikutan itu. Jadi awal mulanya terlibat di Posyandu Remaja itu karena ada yang mengajak, dan itu temannya Kang Opik. Kang Opik bisa bercerita lebih bagaimana perjalanan Kang Opik bisa masuk menjadi bagian daripada Posyandu Remaja? Perjalanan membawamu. Bertemu denganku, Pak. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Coba. Tapi sekarang mah kebalik, Pak. Perjalanan membawaku bertemu denganmu. Jadi awal mula tuh gini. Pertama masuk Posyandu Remaja tuh kan benar kan diajak. Pertama diajak oleh teman saya juga. Nah, waktu nongkrong kan saya lagi buka HP tuh, Pak. Buka HP terus ngechat, kan ada yang ngechat. P, mau ikutan posrem enggak? Iya. Nah, saya tuh bingung, Pak. Ini siapa? Ikutan posrem. Perasaan nggak punya ayam gitu? Nggak punya. Terus kan udah ngechat gitu kan ya. Saya balas aja, ini siapa? Terus kata dia Najwa siapa? Terus dia tuh cerita, ya masa
ini kan temen SD masa lupa sih. Oh, Najwa, Iya, tetangga gitu kan. Bukan Najwa Shihab, bukan. Bukan. Najwa bukan namanya Najwa ya guys ya. Ingat Najwa mana? Bukan Najwa Shihab. Nah, terus dia tuh ngajakin ikut posrem nggak Pi? Terus kayak gitu terusnya. Posrem apa? Apakah posrem ibu-ibu gitu? Nimbang gitu. Bukan katanya tuh. Ini tuh posremnya khusus remaja. Jadi kata Najwa, kita tuh baru ngebentuk di desa tuh ngebentuk suatu organisasi untuk masalah kesehatan remaja, Pak. Namanya itu ya posyandu remaja. Namanya posyandu remaja. Terus diajak gabung lah saya tuh. Mau gak gitu kan. Saya sempat nolak. Mau ngapain sih posyandu remaja tuh? Gak ada kerjaan. Ya? Iya, Pak. Atau tambah-tambah kerjaan. Tambah kerjaan misalkan. Apaan sih gitu? Posyanduan lah kalau bahasa kasarnya posyanduan. Jadi ada muncul ini gengsi gitu ya, masa iya kita remaja ditimbang kayak bayi balita gitu. Sempat ada pikiran gitu? Ada pikiran gitu, Pak. Sempat. Iya. Sempat. Dan sempat nolak juga Pak itu. Gak mau lah. Terus ya. Kalau bukan ayang yang ngajak aku nggak mau kira-kira gitu ya. Seperti itu. Nah terus udah gitu tuh kan. Langsung ngechat lagi tuh. Udah ada sore ngechat lagi dia tuh kan udah nolak. Iya. Pertama udah nolak, dia tuh ngechat lagi. Kayak kesana tuh dia tuh butuh kayak gitu. Oh, Pak. Dia tuh kayak butuh banget gitu. Maksud pede. Terus dia ngechat lagi. Ini mah seru Pi, kata Najwa gitu. Ini mah seru. Emang serunya apa sih di posyandu remaja? Ada apa aja sih kok sampai ngajak saya gitu kan? Iya. Emang kurang peserta apa gimana gitu kan? Enggak, ini mah seru sih. Untuk remaja malah seru lah. Soalnya diiming-iming tuh Pak. Pertama kali saya mau ikut pelayanan atau posyandu remaja itu diiming-iming. Sebelum ke iming-iming, topiknya saya ingin menanyakan ke Kang Ridwan. Ya. Kang Ridwan setelah 1 tahun di posyandu remaja itu apa sih Kang yang akan lakuin? Pribadi. Ya. Kalau pribadi saya yang saya lakuin ya mungkin yang sebelumnya saya bicarakan terkaitnya bersosialisasi ya, ke masyarakat sesama remaja khususnya ya. Iya benar. Terus bisa berinteraksi juga kan tanpa malu-malu. Yang awalnya malu-malu tuh berat gitu, canggung untuk berbicara di depan remaja atau depan masyarakat itu susah, berat sekali gitu. Tapi untuk kesininya selama 1 tahun ikut posyandu remaja itu ya alhamdulillah ada kemajuan. Muncul rasa kepercayaan diri ya, kan? benar. Oke. Itu salah satu manfaat ya, perubahan yang dirasakan oleh Kang Ridwan ya. Nah, kembali ke Kang Opi. Wah. Tadi Kang Opi sempat cerita bahwa masuknya ke posrem remaja ini diajak oleh Najwa. Ya, ini perjuangan Najwa luar biasa. Luar biasa sekali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan hadirkan ya. Insya Allah. Bayangkan perjuangan seorang Najwa yang begitu luar biasa. Dia WA untuk mengajak Kang Opik dan teman-temannya terlibat di posrem, mendapatkan penolakan. Sorenya dia Chat lagi. Dan bagaimana itu yang sorenya itu cerita Kang Opik? Yang sorenya Pak, Ya. yang begitu ngechat. Nah, Ini mas seru Kang Opik kan gitu. Tadi itu baru sampai situ kan? Gimana? seru itu? kan ini mah seru pokoknya Mas. Saya juga kan ikut kata Najwa. Saya juga ketika mengikuti kemarin ya kan, yang kan sebelum ada posyandu remaja itu mereka melakukan pelatihan konselor remaja dulu Pak. Oh, Ya, jadi sudah ada pelatihan dulu. Sudah ada pelatihan dulu, jadi Najwa itu sudah dilatih. Ya. Kan saya belum dilatih, pas saya nggak tahu kan. Ya, Jadi nggak sempat ngerti lah nggak ngerti pokoknya. lah. Makanya sempat nolak. Gitu. Lalu serunya gimana sih Wak? Kata saya kan. Pokoknya mah seru lah, bisa berinteraksi dengan semua orang gitu, semua remaja gitu. Terus dia tuh, nah yang diiming-imingi saya diiming-imingi Pak. Itu tadi ya ada iming-iming. Iya, Pak. Iming-imingnya itu misalkan nanti banyak gebetan loh atau Nah, apa itu ada, atau misalkan apa itu iming-imingnya? Ya, misalkan contoh. Ya, contoh. Iming-imingnya uang lah misalkan Oh, contohnya iya, gitu iya. kan. Nah juga bercerita tentang pengalamannya setelah mengikuti pelatihan. Nah dia tuh bercerita, enak ikut posyandu remaja mah ada Tujuan. dapat uang transportasi setiap pelayanannya gitu kan. Kata saya, wah beneran Pak? Iya beneran. Nah di situ awal mula terjadinya Pak
Jadi motivasi lebih motivasi lebih itu karena kita melibatkan diri di Melibatkan diri. posyandu remaja itu karena mendapatkan transportasi ya. Oke, nggak apa-apa itu Nggak apa-apa. sebagai salah satu motivasi. Ya. Tapi setelah saya terjun ke gunung ke posyandu remaja kan, waktu pelayanan pertama Pak, Oke. pelayanan pertama lah deal kata saya, ya saya ikut pelayanannya kapan, hari Minggu sekarang kan waktu itu lagi ngumpul kalau nggak salah hari Kamis sore, Hari Minggu pelayanan. hari Minggu pelayanan gitu kan. Terus saya yaudah deh, oke, ikut, ajakin teman-temannya, kata Najwa. Ya. Kebetulan nih Pak lagi ngumpul kita tuh berlima. Nah, berdiskusilah saya di sana. Kata saya, "Dah, gimana nih? Ada organisasi baru di desa namanya Posyandu Remaja Juara." Ya. Kata saya kan, "Mau gak ikut Posyandu?" Teman-teman kerja apa sih Posyandu? Kan Iya. cuma gitu. Karena belum tahu Belum apa tahu. itu posyandu. Karena yang tahu cuma saya doang kan, yang chat ke saya kan Pak. Ya, ya. Terus tadi saya ngajakin lah saya juga ya beriming-iming kepada teman-teman saya supaya ikut, supaya enggak saya seorang diri gitu. Ya. Tenanglah, yuk ikut dulu nanti ada cuan kayak gitu ya. Nah, gitu lah, pokoknya ada iming-iming mana. Setelah ikut posyandu pelayanan pertama, kedua, ketiga sampai ke 6 bulan. Setelah saya mindset pertama itu kan iming-iming karena iming-iming. Iming-iming. Nah, setelah lanjut perjalanan posyandu itu, oh ini gak ada apa sih Pak? Ya jadi nggak selalu harus dengan uang gitu kan. Kita tuh jadi saya merasa saya mendapatkan pengalaman yang lebih dari itu dibanding dengan uang. Saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan remaja. Saya juga bertemu bisa, ayam. Insya Allah. Gak ada Pak. Mendapatkan ilmu, pengalaman, ya, terus jejari, sosial juga kan Pak. Jadi public speaking itu kepada masyarakat yang asalnya canggung, ketika kita menjadi anggota Posem jadi lancar Pak. Saya nggak tahu tuh kenapa, cuman saya ngerasa kok saya bisa gini gitu kan. Itu perubahan ya yang dirasakan oleh yang dirasakan diri sendiri ya. gitu kan. Gitu Pak. Nah Kang Ridwan, pelayanan posyandu remaja itu waktunya kapan sih Kang? Ini teman-teman remaja khususnya yang ada di Desa Gunung Guru, umumnya di dunia, Ya. mereka juga kan harus tahu Kang. Ya. Gitu. Mungkin kalau setiap kita mengadakan minggu ketiga ya. Jadi setiap bulan di minggu ketiga. Ya. Mungkin dalam sebulannya itu sekali. 1 bulan 1 kali Ya. di minggu ketiga. Ya, di minggu ketiga. Nah untuk masyarakat itu bagaimana sih Kang? Caranya masyarakat atau teman-teman posyandu remaja itu cara mensosialisasikan kegiatan itu gimana sih? Terutama Medianya apa? medianya lewat WA paling grup. Oh, WA group. Ya, kalau enggak lewat Instagram. Teman-teman ini teman-teman dari Posyandu Remaja Juara ini mereka memiliki akun Instagram. Namanya apa? Posyandu Remaja Juara. Posyandu Remaja Juara. Silakan pantengin terus ya. Tapi pernah tuh beberapa kali pakai mobil. Ambulan. Pakai mobil apa? Ambulan. Jadi kita tuh Pak sebelum pelayanan hari, misalkan pelayanan itu kan hari Minggu. Okay. Nah, di hari sebelum Minggu itu kita ada wawar. Dua hari sebelum pelayanan. 2 hari sebelum pelayanan itu kita pakai ambulan untuk wawar Kemana kepada itu? masyarakat. Wawarnya kemana? Ke sedesa aja, sedesa Gunung Guru. Jadi kita tuh mengumumin bahwa di sini tuh ada yang akan dilaksanakan posyandu remaja, ada pelayanan gitu. Jadi kita itu wawar pakai ambulan gitu kan, sama teman-teman juga. Jadi ada 2 cara. Yang pertama tadi Lewat menggunakan sosial media, akunnya Instagramnya Posyandu Remaja Juara. Kemudian ada grup-grup WA. Ya. Kemudian yang ketiga juga pernah dilakukan menggunakan transportasi mobil ambulan ya. Ya. Teman-teman mengumumkan ke setiap kampung ke kampung bahwa Akan akan ada pelayanan. Ya, benar. Luar biasa ya. Nah, itu caranya teman-teman posyandu remaja itu memberitahukan, mensosialisasikan kegiatan yang akan mereka lakukan. Nah, ini perlu sobat-sobat teman-teman posrem tahu ya.
di posyandu remaja itu setiap pelayanan kan tadi 1 bulan sekali di minggu ketiga. Itu apa aja sih yang dilayani oleh teman-teman pengurus itu? Yang dilayani ya remaja Pak. Oh, remaja. Iya, Ya. Apakah remaja. ada beberapa meja atau bangku kayak gitu? Ada. Berapa pos atau apa istilahnya? Ada beberapa meja. Oh, apa aja itu? Meja pendaftaran Meja pertama meja pendaftaran. meja kedua pengukuran, pengukuran. meja ketiga itu pengecekan darah, Pengecekan tensi. darah, tensi. Oke. Keempat Timbangan. iya timbangan. Penimbangan. Terus kelima konseling. Oh, kelima konseling. Konseling. Jadi sobat-sobat posrem di posyandu remaja itu ada 5 Meja. meja, ya. Jadi meja pelayanan ya, guys. Yang pertama itu ada meja Pendaftaran. Kang Ridwan sendiri di meja berapa? Meja pertama Di meja pertama. Oh, kenapa milih meja pertama? tertarik aja. Tertarik karena banyak ayang-ayang ya. Mukanya Jiwa-jiwa. Dede-dede gemes ya. Iya iya. Kemudian yang kedua Meja Meja pengukuran. meja pengukuran. Itu ngukur apa sih? Mengukur tinggi badan sama berat badan. Oh, ngukur tinggi badan sama berat badan. Iya. Di meja ketiga, Kang Opik, Ya itu Pak. Ada berat badan tadi. Berat badan. Iya, berat badan. Oh, di meja keempat, Ada tensi Pak. Tensi tensi. Tensi. Itu alat tensinya gimana sih? Manual atau digital? Ada Ya, dua. kebetulan Pak kita udah digital. Wih, luar biasa. Kebetulan Posrem kita juara. udah digital Pak. Bagaimana itu? Gimana? Bisa diceritakan? Kan kalau yang manual kan dulu kita sempat pakai manual sebelum ada yang digital. Yang manual itu yang kokek-kokek. Ya, yang kokek-kokek gitu kan. Iya. Kan? Nah, setelah berjalannya dengan waktu kan kita tuh pakai yang digital Pak. Yang kau timbang tempel sini, lipat-lipat, timbang tekan, terus tunggu hasilnya, lalu catat hasilnya. Oh, langsung keluar. Langsung keluar. Cepat. Ya, teman-teman di Posrem Juara Gunung Guru ini, mereka sudah menggunakan teknologi digital dalam pelayanan Posrem. Salah satunya adalah menggunakan alat tensi digital. Cukup disimpan di lengan tangan, dipencet, Iya, dipijit ya, Iya, dipijit. Nanti keluar hasilnya begitu. Iya. Keluar ya benar. Nggak nunggu lama lagi. Luar biasa. Nggak nunggu lama guys. Jadi pelayanan di Posrem Juara Gunung Guru ini tidak butuh Waktu lama. Betul. Kalau kayak teman-teman kata teman-teman remaja itu apa istilahnya GPL ya? GPL. ya nggak perlu. Apa? Apa GPL itu? nggak perlu lama. Nggak pakai Lama. lama itu Aduh. guys ya. Nah di meja kelima menarik ini konseling. Konseling itu apa sih? Konseling itu jadi kayak curhat Pak. Oh jadi sesi curhat. Sesi curhat, ada sesi curhatnya. Mengarah ke psikolog seorang remaja Pak. Psikolog remaja. Iya, jadi Oh. kalau remaja misalkan nih ada yang pelayanan ke kita layanin kan langsung ke meja misalkan 1, 2, 3 udah, Oke. 4 udah, sekarang ke 5 nanti di meja 5 kan ada konselornya tuh. Terus ditanya kan ada masalah apa, keluhannya apa, Oh. apakah di baik-baik aja atau gimana tentang kegiatan sehari-hari atau psikolog kamu. Oh, jadi penting guys ini Penting. karena kemarin itu berdasarkan data remaja itu memiliki memang rawan ya sebagai salah satu masyarakat yang rawan dari segi kesehatan, terutama kesehatan mental. Ya. Karena nah di Posrem Juara ini di meja kelima itu ada yang namanya meja konseling. Konseling. Di situ tempatnya sesi curhat, apa yang dialami, baik itu di sekolahnya, misalkan gitu ya, di rumah, di lingkungan sosialnya, di situ dilakukan. Di situ gitu. curhat. Oh, iya. Kalau udah curhat itu kan nanti si konselornya tuh ngasih solusi atau ngasih penenang gimana lah Pak gitu supaya dia tuh nggak depresi lagi sama hal yang dia udah alami. Oh, iya. Gitu. Ini penting guys, meja kelima itu ya. Kemudian di pelayanan posyandu remaja itu ada pemberian obat atau vitamin kayak gitu ada nggak sih? Ada Pak. Itu adanya di meja 4. Oh. Kan saya di meja 4 di tensi kan. Di tensi. Kalau yang kurang darah dikasih? dikasih ada pil darah. Oh. Cuman ini Pak, kan udah di tensi nih. Misalkan namanya yang umur 17 tahun. Kita tanya dulu nih, udah head belum gitu kan. Oke. Pasti kan 17 tahun udah head. Suka telat gak gitu kan. Nanti kalau suka telat, saya kalau head suka sakit gitu kan. Iya, Nah, iya. nanti dikasih konsultasi terus dikasih obat. Diminumnya tuh sebulan sekali. Gitu. Sama seperti pil darah, Pak. Kalau misalkan tensinya kurang darah gitu, dikasih lagi obat darah gitu. Kalau kurang dahar? Makan. Oke guys, ya.
pelayanan Posrem Juara ini, jadi teman-teman pengurus Posrem ya, mereka itu melakukan kegiatan yang luar biasa. Luar biasa. Ya, manfaatnya bagi masyarakat khususnya remaja. Ya. Usia remaja yang dilayani itu usia berapa sih? Usia dari 11 tahun sampai 19 tahun. 11 tahun sampai 19 tahun. Oke. Nah itu guys, informasi awal seputar kegiatan Posyandu Remaja Juara ya. Nah yang terakhir, ini kesan selama Kang Opi, Kang Ridwan mengikuti Posyandu Remaja, itu apa sih harapan atau pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas? Ini Ridwan dulu. Coba, boleh? Ridwan. Kang Ridwan? Pesan dulu ya. Ya. Kalau pesan dari saya, Ke kamera ya. hargai Posyandu Remaja dan support terus Posyandu Remaja untuk di kampung-kampung gitu, untuk di desa-desa yang ada. Selaku adanya Posyandu Remaja, ya begitulah. Oke. Jadi Kang Ridwan memberikan pesan kepada masyarakat luas, kepada aparatur pemerintah desa, dari mulai kepala desa, ada BPD, Ya. ada LPM, ada MUI, ada Karang Taruna, ada RT RW, kader PKK, Posyandu, apalagi banyak lah ya. Jadi mohon dibantu barangkali disupport ya, didukung kegiatan Posyandu Remaja di setiap pelayanan tiap bulannya. Ya. Kang Opik, silakan mau menyampaikan apa? Kesan dulu sih Pak. Oke. Kesan, kalau kesan dari yang saya dapat dari Posyandu Remaja itu kan, dari yang tadi saya bilang, saya lebih percaya diri Pak. Lebih percaya diri, ngobrol sesama apa sih, jadi beda antara Di depan umum. di depan umum sama remaja atau masyarakat yang saya nggak kenal apa gitu kan. Iya. Siapa dia kan, dulu saya orangnya emang cuek gitu kan Pak, Cuek. sama masyarakat tuh apaan sih gitu kan. Setelah gabung Posyandu Remaja itu kan, jadi kita itu dilatih sebenarnya tuh kan, dilatih untuk percaya diri, untuk melayani remaja itu ya, dari tadi Percaya diri, kepedulian. iya terhadap remaja gitu kan. Tadi yang paling penting adalah perubahan Diri. public speaking Nah, ya. Pak. Jadi Gitu. saya juga nggak tahu Pak gitu kan, asalnya saya Pemalu misalkan. iya ragu Pak, ragu. Lagu. Saya tuh sebenarnya udah konsep di otak, Iya. tapi ketika mau mengeluarkan konsep itu hilang semuanya. Hilang. Ujung-ujung hilang. Hilang. Iya. Gila. Pindah ke Kang Ridwan atau kemana? Hilangnya itu. Hilang ditelan perasaan. Oke. Cukup atau ada lagi? Ada sih Pak. Oke. Jadi ya intinya mah jadi percaya diri, jadi semakin sehat terutama. Sehat. Dan punya berpengalaman juga. Pengalaman itu nomor satu, pengalaman, percaya diri, dan yang pasti sehat. Oke itu guys, teman-teman Posyandu Remaja Juara dari Desa Gunung Guru ini, mereka berikhtiar untuk berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui kegiatan Posyandu Remaja. Mereka akan fokus isu AKI, AKB, dan stunting, betul? Stunting itu. Oke. Nah, salah satunya adalah melalui kegiatan Posyandu Remaja. Silakan pantengin terus kegiatan-kegiatan teman-teman Posyandu Remaja. Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak usia di 11 tahun sampai 19 tahun, silakan ikuti kegiatan Posyandu Remaja Juara Desa Gunung Guru, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Bersama Remaja Indonesia Juara. Ada slogannya pagi Pak. Oh, gimana slogannya? Posyandu Remaja Juara membangun Indonesia. Oke, silakan. Tapi ada lagi Pak, yang satu lagi nih. Satu lagi nih. Ya, silakan. Posyandu Remaja mari. Gimana? Remaja Desa Sehat membangun Indonesia. Oke, Gitu. itu aja berarti. Sok aja, sok. Remaja Desa Sehat membangun Indonesia gitu Iya, berarti. Pak. Oke. Jadi slogannya gini guys, Remaja Desa Sehat membangun Indonesia. Oke. Gitu. Terima kasih Kak Opi, Terima Kang kasih banyak, Ridwan, Pak. nuhun pisan. Ya, sehat selalu. Lain sok jadi camplang ini ngedua kalian banyak. Asli apa? Beda Pak.